Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Muatan yang kita pelajari pada hari ini adalah IPA KD 3.1 dan KD 4.1. serta muatan pelajaran IPS KD 3.1 dan KD 4.1. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menggolongkan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang berbagai jenis hewan serta bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di darat dan di air. Jenis hewan yang hidup di darat antara lain harimau, anjing, sapi, kuda, dan kambing. Contoh hewan yang hidup di air antara lain ikan, udang, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Contoh hewan yang hidup di darat dan di air biasanya digolongkan dalam jenis hewan amfibi seperti katak dan kadal. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora, yang kedua adalah karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Apa yang dimaksud dengan herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bisa berupa daun, buah, batang, serta biji. Ciri-ciri hewan herbivora antara lain, hewan herbivora hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi serinya untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan. Contoh hewan herbivora antara lain sapi, gajah, zebra, kerbau, jerapah, kambing, rusa, dan kuda. Sekarang kita akan belajar karnivora. Apa yang dimaksud dengan karnivora? Karnivora adalah kelompok hewan yang memakan daging atau hewan lain sebagai makanannya. Ciri hewan karnivora antara lain memiliki gigi taring tajam dan kuat. Gigi taringnya untuk merobek dan mengoyak mangsa. Memiliki gigi seri yang tajam dan kuat. Contoh-contoh hewan karnivora antara lain singa, kucing, harimau, ikan hiu, komodo, buaya, ular, dan serigala. Berikutnya adalah omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan dan daging, atau sering disebut juga dengan hewan pemakan segala. Ciri-ciri omnivora antara lain memiliki susunan gigi seri, taring, dan geraham yang baik. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan hewan lain. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham
digunakan ketika memakan tumbuhan. Contoh hewan omnivora antara lain beruang, tikus, orang utan, bebek, ayam, ikan paus, musang, dan monyet. Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam. Premium termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain premium, contoh sumber daya alam lainnya yang harus kita ketahui antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi. Minyak bumi dapat diolah menjadi aftur, kerosin, solar, aspal, dan bensin, anak-anak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang kedua adalah batu bara. Batu bara digunakan untuk kepentingan industri dan pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga adalah gas alam. Gas alam ini biasanya dapat kita temukan pada saat pengeboran minyak bumi. Saat ini ada dua jenis gas alam yang diperdagangkan, yaitu LPG dan LNG. Ada dua gambar. Gambar pertama ini yang atas adalah gambar batu bara. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar gas LPG. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Mengapa? Karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini jumlahnya terbatas. Hal ini karena sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui memerlukan proses yang sangat lama untuk bisa terbentuk, yaitu ribuan hingga jutaan tahun, anak-anak. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak cepat habis. Karena suatu saat bisa habis, anak-anak. Oleh karena itu, kita perlu menggunakannya dengan bijaksana dan perlu dibatasi penggunaannya. Begitu ya anak-anak penjelasan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.